Polemik proyek yang gagal tender dan dinilai aneh bin ajaib oleh berbagai kalangan karena masih dilakukan kontrak kerja dan dikerjakan hingga selesai serta dibayar penuh, terus bergulir bak bola panas yang menggelinding mencari kebenaran. Proyek yang dikerjakan pada tahun 2025 ini terus menuai sorotan dari berbagai pihak dan menjadi tanda tanya. Mantan Kepala LPSE Pali Erik Septian yang menjabat pada tahun 2025 yang lalu angkat bicara dan menyatakan sesuai dengan summary report dan sesuai dengan pasal 51 ayat 2 Perpres 46 tahun 2025 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka tender dinyatakan gagal karena peserta tidak menghadiri jadwal pembuktian kualifikasi. Berikut penjelasan mantan Kepala LPSE Pali. Ingin menjelaskan kronologi secara aturan yang benar dan berlaku yang dipakai di pemerintah kabupaten, baik itu Kabupaten Pali maupun itu pemerintah provinsi ataupun secara nasional. Jadi seluruh metode peraturan pengadaan barang jasa itu adalah satu. Pada saat itu di bulan Juli berarti Perpres 46 tahun 2025. Itu Perpres yang baru diterbitkan oleh LKPP. Jadi Perpres itu adalah peraturan presiden. Nah, terkait pemberitaan yang terjadi di Kabupaten Pali, saya ingin menjelaskan bahwasanya proses tender paket tersebut dimulai pada tanggal 3 Juni 2025, berakhir itu tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan 7 Juli 2025. Jadi 3 Juni itu sesi mulainya tender. Nah, setelah tender itu dilaksanakan, jadi laporan dari Pokja Pembelian kepada Tabak UKPBJ bahwasanya pada tanggal 25 Juni 2025 yang merupakan jadwal pembuktian kualifikasi, penyedia yang diundang oleh Pokja Pemilihan berdasarkan sistem itu tidak menghadiri pembuktian kualifikasi. Jadi saya jelaskan bahwa sesuai dengan summary report yang dihasilkan berdasarkan sistem. Jadi sistem SPSE itu dikembangkan oleh LKPP, bukan dikembangkan oleh kami. Berdasarkan summary report bahwasanya pada tanggal 25 Juni 2025 penyedia itu tidak menghadiri jadwal pembuktian kualifikasi. Nah, kalau secara evaluasi CP tersebut itu evaluasi kualifikasi dinyatakan lulus, evaluasi teknis dinyatakan lulus, evaluasi administrasi dinyatakan lulus. Namun pada saat pembuktian kualifikasi, peserta itu tidak menghadiri jadwal pembuktian kualifikasi. Jadi yang wajib hadir untuk pembuktian kualifikasi itu adalah satu, direktur perusahaan tersebut, yang kedua wakil direktur, yang ketiga adalah direksi yang tercantum di dalam akta notaris dari pendirian perusahaan. Nah, selepas dari ini kan tanggal 25 Juni 2025. Jadi secara aturan Perpres 46 tahun 2025 yang menyatakan bahwa tender atau seleksi dinyatakan gagal jika peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi atau tidak mampu membuktikan keaslian dokumen. Itu sesuai dengan pasal 51 ayat 2 dalam Perpres nomor 46 tahun 2025 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi dengan adanya tanggal 25 Juni 2025 peserta tidak menghadiri pembuktian kualifikasi, maka tender dinyatakan gagal. Selepas itu pengakuan dari pihak siapapun yang menyatakan ini atau ini apalah itu, jadi kami berpedoman bahwa tanggal 25 itu sudah resmi menyatakan bahwa tender ini adalah gagal. Peserta tidak menghadiri pembuktian kualifikasi, maka sesuai dengan perpres yang tertulis tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi
maka peserta dinyatakan gugur dan tender dinyatakan gagal. Jadi sampai saat ini belum ada tender ulang atau gimana? Kami menunggu respon dari si user. Nah, itu keterangan dari Pokja Pembelian sampai dengan akhir tahun itu tidak ada respon dari user apakah tender ini mau diulang atau dilanjutkan dengan metode-metode lainnya. Karena secara aturan ketika tender dinyatakan peserta tidak memenuhi persyaratan atau gugur atau tender dinyatakan gagal, maka harus dilakukan tindak lanjut. Saat ini publik terus menanti kebenaran yang sebenar-benarnya dan berharap aparat penegak hukum bertindak cepat dan tegas. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana Ainus melaporkan.